Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami BSBS ID. Apabila Anda ada ingin saham yang dibahas, silahkan drop di kolom komentar dan kami akan berusaha menganalisanya paling lambat di akhir minggu. Dan masih baru saja kita mulai minggu ini dan kita mencoba mempelajari atau merekomendasikan 3 buah saham untuk kita menganalisa bersama. Dan rekomendasi ini tidak dibuat untuk mengajak Anda membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan Anda bisa mengecek hasil-hasil rekomendasi kami yang tertera di Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi di bawah. Langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham Sido, ya. Jadi industri jamu dan farmasi Sido muncul GBK. Hari ini Sido diperdagangkan dengan rentang harga dari 775 sampai 795, cukup sempit, dan akhirnya Sido ditutup melemah 10 poin atau 1,26% ke 785. Total transaksi yang terjadi di Sido hari ini tidak terlalu besar, hanya 7,45 miliar rupiah. Sedangkan market capital atau nilai pasar untuk Sido sendiri adalah 23,55 triliun. Sedangkan price earning ratio atau PE ratio atau PER-nya adalah 25,21, yang membuat valuasi Sido saat ini sudah cukup mahal. Kemudian kalau kita lihat Sido sendiri sebenarnya sudah 2 hari berturut-turut berada di dalam teritori merah atau di dalam zona merah. Sedangkan kalau kita lihat rentang harga bulanan untuk Sido dalam 1 bulan terakhir atau monthly price range-nya, kita lihat bahwa harga terendah Sido ada di 720 dengan harga tertingginya ada di 835. Sedangkan kalau kita lihat selama sebulan terakhir ini, maka Sido berada sedikit di atas mid channelnya atau zona pertengahannya. Jadi tidak bisa lagi kita kategorikan murah memang. Tetapi kalau kita lihat selama masa COVID-19, maka harga terendah Sido adalah 452 dengan harga tertingginya adalah 860. Hari ini investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham Sido sebesar 333,45 juta rupiah. Broker YU tampak memimpin sebagai top net buyer, sedangkan broker SQ tampil sebagai top net seller untuk saham Sido. Dan bagi kami, saham Sido sendiri memiliki support di 775 dengan resistennya di 820. Jadi trading range kami untuk Sido cukup sempit dari 775 sampai dengan 820. Lalu kita melaju ke saham yang kedua, yaitu sebuah saham dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas, yaitu INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper. Dan kalau kita lihat hari ini INKP sendiri diperdagangkan dengan rentang harga dari 12.625 sampai 13.325, dan INKP ditutup di harga 12.950 atau mengalami pelemahan 225 poin atau 1,71%. Total transaksi yang terjadi di INKP hari ini cukup besar, yaitu 141,02 miliar rupiah. Sedangkan price earning ratio untuk INKP cukup murah masih secara valuasi, yaitu 12,39. Jadi secara valuasi
valuasi INKP masih cukup menarik, sedangkan market capital untuk INKP juga cukup besar, yaitu 70,85 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari rentang harga bulanannya sendiri, INKP memiliki harga terendah di 12.500 dengan harga tertingginya di 15.550. Sedangkan ketika fase COVID-19 terjadi, harga terendah INKP adalah 3.020 dengan harga tertingginya adalah 15.550 ya. Sedangkan harga tertinggi INKP selama 3 tahun terakhir adalah 20.700. Dan INKP sendiri sama dengan SIDO sudah berada di dalam zona merah selama 2 hari berturut-turut. Dan INKP sendiri hari ini tampak dijual oleh investor asing sebesar 5,54 miliar rupiah. Broker CG atau Citigroup tampil sebagai top net buyer di saham INKP, sedangkan broker PD tampil sebagai top net seller. Dan bagi kami, INKP memiliki support di harga 12.650 dengan resistennya di 14.800. Jadi trading range kami untuk INKP adalah dari 12.650 sampai dengan 14.800. Dan akhirnya kita sampai ke saham yang terakhir, yaitu perusahaan Sri Rejeki Isman, atau lebih dikenal dengan kode sahamnya SRIL. SRIL sendiri hari ini bergerak dengan rentang harga dari 232 sampai dengan 244. Dan akhirnya SRIL ditutup di harga 236 atau melemah 6 poin atau 2,48%. Total transaksi yang terjadi di SRIL cukup besar, 38,63 miliar. Dan price earning ratio untuk SRIL adalah sangat bagus, ya ini hanya 3,29. Jadi secara valuasi SRIL masih sangat murah. Kemudian kalau kita lihat market capital atau nilai pasarnya, SRIL juga bermarket capital lumayan, yaitu 4,83 triliun. Memang tidak terlalu besar tapi juga tidak kecil, hampir mendekati 5 triliun. Kemudian sama dengan kedua saham yang lain, yaitu SIDO dan INKP, SRIL juga sudah 2 hari berturut-turut berada di dalam zona merah. Harga terendah yang dicapai oleh SRIL dalam 1 bulan terakhir adalah 202, sedangkan harga tertingginya adalah 270. Sehingga harganya yang sekarang 236 tepat berada di tengah-tengah dari mid channel untuk monthly perdagangan di saham SRIL ini. Dan kalau kita lihat harga terendah untuk SRIL selama fase COVID-19 adalah 113, sedangkan harga tertingginya adalah 304. Harga tertinggi SRIL dalam 3 tahun terakhir adalah 496. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham SRIL sebesar 5,8 miliar rupiah. Sedangkan top net buyer untuk saham SRIL adalah broker YP atau Mirae Asset, sedangkan top net sellernya adalah broker AN. Dan bagi kami, SRIL nampak memiliki support di harga 232 dengan resistennya di kisaran 260. Jadi trading range kami adalah dari 232 sampai dengan 260. Demikianlah 3 buah saham yang bisa kami rekomendasikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, BestBiz ID. Sampai jumpa.